Saya persilakan Pak Heri Ikhwan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tresani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta BIMTEK. Ini jam 1, mudah-mudahan kita bisa untuk konsentrasi ya bersama-sama untuk berdiskusi terkait juga produk inovasi, produk irigasi ini. Outline yang akan coba saya sampaikan nanti khusus akan kita bahas terkait produk lining beton pracetak. Jadi meliputi latar belakang tentunya apa sih pentingnya adanya inovasi produk itu. Kemudian tipe-tipenya yaitu jenis-jenis pracetak terkait lining ini. Kemudian cara pemasangan ya, cara pemasangan dari beberapa tipe dari lining tersebut. Kemudian ketentuan ini adalah aturan-aturan yang menjadi acuan di dalam proses pemasangan. Dan kelima adalah penelitian terkait lining beton pracetak. Untuk kita pahami yang dimaksud dengan lining saluran. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah yang terutama kita saluran irigasi. Jadi lining adalah penampang. Jadi penampang baik sisi untuk lerengnya maupun bisa juga untuk dasarnya ini bisa menggunakan beton pracetak. Kemudian latar belakang penggunaan inovasi itu karena pertama dengan pertimbangan karena beton yang atau apa untuk saluran yang konvensional itu biasanya cepat rusak ya, apalagi untuk saluran yang masih tanah ya, jadi ada longsor di dinding maupun tanggul saluran. Kemudian juga terjadi kebocoran dan rembesan pada saluran irigasi. Tentunya rembesan ini akan mengurangi efisiensi dari saluran ya, yang airnya harusnya bisa mengairi lahan yang lebih luas. Karena adanya rembesan ini, kebocoran itu akan mengurangi area lahan yang bisa diairi. Kemudian yang ketiga itu adalah kualitas dan bahan maupun pengerjaannya yang tidak seragam dan sulit dikontrol. Kemudian pengerjaannya relatif lama dan biaya operasional pemeliharaannya relatif mahal. Kemudian kita gunakan inovasi produk irigasi dengan tujuan agar kehilangan air itu bisa berkurang. Kemudian juga biaya operasional dan pemeliharaan ini lebih rendah. Stabilitas saluran lebih terjaga, kemudian keempat adalah proses pengerjaannya lebih cepat. Sebagaimana kita ketahui, waktu kering dari lahan itu tentunya sangat pendek ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk melakukan perbaikan maupun pembangunan saluran irigasi, sehingga nanti petani tidak akan kehilangan waktu tanamnya. Kemudian yang kelima yaitu mutu, kualitas pekerjaan lebih terjaga, dan estetikanya lebih baik. Karena pedoman di dalam pemasangan itu digunakan surat edaran dari Dirjen Sumber Daya Air nomor 4 tahun 2017 itu tentang pedoman penggunaan beton pracetak pada saluran irigasi. Pedoman ini menguraikan pembuatan lining beton pracetak ini baik untuk jaringan irigasi baru maupun jaringan irigasi yang lama. Pada pedoman ini diuraikan struktur lining saluran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari saluran, kemudian persyaratan bahan dan peralatan, kemudian persiapan kerja, persyaratan campurannya, pelaksanaan maupun pada proses pengendalian mutunya. Kemudian terkait struktur lining saluran beton pracetak, itu pada umumnya berupa panel atau profil saluran yang terdiri dari panel itu sendiri. Kemudian ada sepotong baja polos atau ulir yang dipasang pada sambungan memanjang dengan maksud untuk mengikat plat agar tidak bergerak horizontal. Yang selanjutnya disebut sebagai batang ikat atau tibar. Fungsinya adalah untuk mengikat antar panel. Kemudian ada lidah dan alur, ini sebagai sambungan pengunci. Kemudian pengait untuk proses pengangkutan dan pemasangan serta perkuatan. Jadi intinya bagian-bagian dari lining itu ada panel, kemudian ada batang pengikat,
ada ini sambungan lidah alur, ada pengait dan juga perkuatannya. Kemudian tipe-tipe dari linding beton pracetak itu ada tipe panel pasang, panel pancang maupun profil berbentuk U maupun berbentuk L. Ini bahwa bisa kita lihat di sini. Untuk panel pasang ya intinya tinggal panel itu dipasang pada saluran tersebut ya. Beda dengan panel pancang. Kalau panel pancang memerlukan pemancangan. Jadi panel dipasang kemudian di sebagian ujung di sisi bawah itu dipancang ke dalam tanah. Kemudian ada yang berbentuk U, ini contohnya berbentuk U. Juga untuk yang lebih lebar nanti akan menggunakan profil bentuk L. Kemudian pertama terkait panel pasang, linding saluran tersebut terdiri dari panel-panel yang disusun sambung menyambung membentuk profil saluran. Kemudian untuk ukuran panel dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diangkut dan disusun baik secara mekanis maupun manual. Ini perlu diperhatikan untuk secara manual ini karena memang mungkin sebagian saluran, terutama saluran tersier itu untuk aksesibilitas atau untuk penggunaan alat angkatnya kan tidak bisa di sana, sehingga bagaimana ukuran panel itu bisa diangkat manual oleh tenaga manusia gitu. Jadi ukurannya tentunya tidak terlalu besar. Tetapi harus dipertimbangkan bahwa ukuran suatu panel juga jangan terlalu kecil agar tidak memerlukan banyak sambungan yang akan menjadi sumber kebocoran. Kemudian konstruksi sambungan membentuk lidah dan alur. Kemudian untuk menjaga kekokohan dan kerapian panel-panel diperlukan fondasi dan rangka beton. Jangan lupa bahwa seluruh panel harus dilengkapi dengan kait pengangkatan sesuai dengan keperluan. Yang kita lihat di sini, ini ada model panel pasang. Ukurannya bermacam-macam sesuai kebutuhan. Ini contohnya ukurannya adalah 60 x 80 cm yang disambungkan dengan lidah dan alur. Jadi ada yang menjulur itu lidah, kemudian ada yang masuk ke dalam alurnya. Kemudian juga ada bagian tibar ini sebagai pengikat. Ya. Kemudian untuk panel pancang, untuk linding saluran ini juga dapat berupa panel-panel memanjang yang dipasang dengan proses pemancangan. Jadi sesuai namanya ya, ukuran panel yang telah pernah dilaksanakan ini di saluran Tarum Timur itu adalah ini lebarnya 70 cm, panjangnya itu 6 meter ya, kemudian tebalnya 10 cm yang dilengkapi dengan konstruksi sambungan berupa lidah dan alur. Kemudian pemancangan dan pengangkutan panel ini memerlukan peralatan kren dan alat pancang mekanis. Ya, kita lihat di sini panel pancang, ini sebagian ujungnya ini dipancang di dasar saluran, kemudian di atas diikat dengan capping beam. Nah, ini juga tampak bahwa yang bagian agak diperuncing ini masuk ke dalam saluran. Nah, kemudian di atas kita ada capping beam, juga tentu harus ada titik-titik angkat. Ini minimal di 2 titik pengangkatan. Nah, ini adalah contoh panelnya yang sisi runcingnya di bawah, kemudian dimasukkan ke dalam ini sisi saluran secara rapat. Kemudian dia akan didorong atau dipancang secukupnya ini sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah profil saluran berbentuk U maupun berbentuk L. Untuk dimensi saluran yang tidak terlalu besar, itu maksimal debitnya 1 meter kubik per detik, dinding pracetak dapat dibuat berbentuk U. Ini ya, sedangkan untuk debit yang lebih besar dapat digunakan profil L. Kedua profil tersebut ini telah dipasang juga di BBWS Berantas pada daerah irigasi Merican Kanan untuk profil L dan pada daerah irigasi Nipa untuk profil U. Profil-profil beton pracetak tersebut itu harus mempertimbangkan berat, panjang, lebar untuk pengangkutan. Sambungan antar profil tersebut harus meminimalisir kebocoran. Jadi ini ukurannya juga penting karena untuk bentuk U kadang memang karena bentuknya kecil-kecil bisa untuk diangkut manual oleh tenaga manusia. Ini adalah bentuk-bentuk U yang dihubungkan dengan hubungan lidah dan alur. Kemudian juga ada yang berbentuk L, ya. Dan untuk yang saluran kecil-kecil bisa menggunakan U, tapi saluran yang lebih besar
bisa menggunakan profil berbentuk L. Ya. Kemudian beberapa contoh pemasangan ini untuk tipe produk irigasi, produk lining, ini yang telah dilakukan oleh PT Intikon. Itu diantaranya yaitu di Purworejo ini pada tahun 2015, ini pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Wadas Lintang, itu berupa panel, kemudian dengan kelengkapannya ada kolom, balok, fondasi ya. Kemudian di Demak ini pada tahun 2016, pada rehabilitasi saluran induk dan saluran sekunder kelambu kiri, itu berupa panel lining ukuran 80-60 cm dan 90-60 cm. Kemudian di Brebes 2017 itu pada rehabilitasi daerah irigasi Pemali, ini bentuknya L gutter ya, memang bentuknya L, itu panjangnya sekitar 2 meter dan juga yang satu panjangnya 1,48 meter. Kemudian pada tahun yang sama di Brebes juga pada rehabilitasi DI Pemali juga itu bentuknya juga panel. Ini panjangnya 1,48 meter, lebarnya 40 cm, tebalnya 10 cm. Kemudian yang satu yang lebih panjang itu 3 meter, lebarnya sama 40 cm dengan tebal juga 10 cm. Nah, ini adalah panel pasang tadi yang di Demak. Supaya baik. Tebalnya adalah 7 cm ya, 7 cm. Ukuran panelnya ini yang dipasang adalah 50 kali 80 cm. Kemudian ada penulangan di sini. Kemudian hubungan dari panel-panel itu ini ada lubang dowel yang menghubungkan antar panel. Nah, ini adalah pemasangan panel di DI Pemali Brebes. Ini tampak di sini, jadi penyiapan lahannya dengan alat berat, kemudian pemasangan panel-panel tersebut pada sisi-sisi lerengnya. Ini adalah porseng yang sudah dipasang. Ini pada jarak-jarak tertentu itu diberikan kolom-kolom sebagai perkuatan. Kemudian di sisi atas ini diikat dengan capping beam. Ya, juga ini adalah capping beamnya. Nah, ini adalah yang sudah operasional ya. Jadi hampir sebagian besar dari panel itu terendam oleh air ya. Ini kemudian di atas ini adalah capping beam. Ya. Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan untuk potongan melintangnya. Ini adalah slab nanti yang ukuran 1,48 meter, lebar 40 cm, tebalnya 10 cm. Kalau kita lihat di penampang saluran ini memang terlihat cukup lebar ya. Jadi lebar di sisi bawah ini dasarnya ada sekitar 17 meter. Ya. Kemudian tinggi airnya ini 2,95 meter, hampir 3 meter ya. Kemudian pada sisi bawah ini sudah ada beton siklop. Kemudian untuk panelnya yang mana? Panelnya ini yang sisi lereng di sisi kanan dan kiri ini. Ini adalah panel pracetaknya. Ini dengan precast beton kualitas K300 ya. 300, ini panjangnya adalah 1,48 meter. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah penyambungan antara beton siklop dengan panel tersebut. Ya, kita lihat di sini. Ya. Untuk penyambungan, nah ini adalah yang atas ini adalah panelnya dengan tebal 10 cm ya. 10 cm. Sebenarnya disiapkan angkur yang menyatu dengan panel. Ini dari tulangan diameter 10 ya, panjangnya sekitar 40 cm. Kemudian yang dari beton siklop itu juga keluar angkur, ini panjangnya 30 cm. Kemudian dicor, disatukan dengan beton in situ K175. Ya, tampak di sini. Ini adalah detail dari precast tersebut ya. Kita lihat. Ya, ini adalah detail dari panel. Dia panjangnya 1,48 meter. Kemudian tebalnya dari panel adalah 10 cm ya. Kemudian penulangannya itu dengan tulangan diameter 10, jaraknya 20 cm, ini dua lapis.
Kemudian juga diperhatikan ini ada angkur, ini menyatu, ini ada angkur ke bawah dengan besi diameter 10 panjang 40 cm ya, ini untuk mengikat pada sisi bawah yaitu dengan beton siklop. Kemudian juga angkur di sisi atas. Di atas panjang sekitar 30 cm, ini untuk ikatan sisi atas atau untuk capping beamnya untuk mengikat dengan balok ini ya, balok sisi atas nanti diikat menjadi satu. Ini dengan tulangan 7 diameter 10 dan bagel diameter 8 jarak 20. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu adanya titik-titik pengangkatan. Ini ada 2 titik pengangkatan yang jaraknya adalah ini 1/5 dari panjang bentang dari panel itu. Kita lihat ini panjangnya sekitar 48, berarti 1/5 sekitar 30 cm ya. Dari sisi bawah 30 cm. Kemudian juga dari sisi atas ini juga 30 cm. Kemudian juga penting ini untuk penyiapan titik-titik sebagai pipa drainasi ya dengan PVC diameter 2 inch. Kita lihat di sini, ini adalah pemasangan dari panel tersebut. Ini lebar panel itu 40 cm ya, 40 cm. Itu disambung dengan sambungan lidah dan alur di sini. Kemudian di sisi atas ini adalah sambungan-sambungan angkur ya, angkur kemudian dijadikan satu dengan capping beam. Yang di bawah juga ada angkur-angkur diameter 10 panjang 40 cm untuk masuk ke dalam beton siklopnya. Kemudian ini tiap panel itu ada titik-titik pengangkatan, ini ada 2. Kemudian juga ada jarak-jarak tertentu, itu ada pipa drainasi. Ini sepanjang jarak 1,8 meter ya. Itu dengan PVC diameter 2 inch. Nah, kemudian ini adalah tampak sambungan dari lidah alur tersebut dengan tebal panelnya 10 cm. Ini ada ukuran ya, ukuran tertentu ini yang sudah terstandarkan ya. Ini untuk lidahnya maupun untuk alurnya sehingga dia bisa masuk dengan mudah dan hubungan dari sisi atas dan bawah ini bisa rapat. Ya. Kemudian kita lihat yang tipe kedua, yaitu slab ini yang lebih panjang, itu panjangnya 3 meter ya. Kita lihat di sini, ya, yang panjang 3 meter, itu untuk sisi bawah, untuk ujung bawah itu masuk ke dasar saluran. Ini ada kedalaman sekitar 40 cm, kemudian dicor dengan beton siklop, penulangannya masih sama dengan diameter 10 ya, jarak 20 cm. Kemudian juga ada angkur di sisi atas yang dihubungkan dengan beton siklop ya, dengan cor nanti beton in situ ya. Beton in situ ini ukuran dari baloknya 30 kali 50 cm. Kemudian juga tidak lupa untuk titik-titik pengangkatan ini dengan jarak 1/5 dari bentangnya. Kalau ini bentangnya 3 meter, maka ini jaraknya dari tepi bawah adalah sekitar 60 cm. Ya, ini ada ukurannya. Kemudian kita lihat di sini pemasangannya. Nah, ini pemasangan panel-panel tersebut dengan hubungan lidah dan alur, sisi atas itu diangkur dengan penyambungan untuk balok ya, capping beamnya. Kemudian juga ada titik-titik pengangkatan masing-masing 2. Kemudian pada jarak-jarak tertentu, nah ini diberikan kolom-kolom pengunci dengan ukuran 20 kali 20 cm. Nah, ini adalah sambungan dari lidah dan alur untuk tebal dari panelnya 10 cm. Kemudian ini ada ukuran dari detail kolom pengunci. Ukuran 20 kali 20 cm dengan tulangan diameter 10 ya, jumlahnya 4 dan bagel diameter 8 jarak 20 cm. Oke, kita lanjut untuk L gutter. Nah, ini. Untuk L gutter disebut L gutter karena memang bentuknya seperti L sebenarnya. Ya, kalau kita lihat bedanya, kalau yang sebelumnya itu hanya panel gitu ya. Panel ini bentuk yang ini ada bentuk seperti balok di bawah yang menyatu. Jadi ini kalau kita lihat memang seperti L gitu ya. Seperti L. Jadi ukuran ini balok di bawah ini adalah 40 kali 20 cm dengan ada lubang dowel untuk menghubungkan
hubungan antar panel tersebut. Ini juga sama, titik pengangkatannya 1/5H ya di sisi atas maupun bawah. Kemudian tidak lupa ada untuk lubang drainasi. Untuk penulangannya masih sama, diameter 10, jarak 20 ya. Kemudian di sisi atas ini diberikan angkur untuk membuat capping beam-nya. Nah, ini adalah panel-panelnya. Ini kalau ini ukurannya 1 meteran ya, 1 meteran lebarnya. Nah, kemudian dia disambung di baloknya tersebut di bawah sisi bawah ini ya. Ini dengan dowel diameter 16, ini panjangnya 20 cm. Kemudian untuk titik penyambungannya diberikan joint sealant. Ya, kemudian ini tipe yang satu, ini panjangnya saja yang beda. Ini panjangnya 1,48 meter ya, 48 meter. Kemudian kita lihat titik pengangkatannya 1/5H ya. Jadi sama, berarti 1/5-nya kalau ini berarti sekitar 30 cm. Kemudian ukuran balok di sisi bawah 40 kali 20 cm, juga ada lubang dowel untuk diameter 16. Kemudian tidak lupa ada untuk lubang-lubang untuk drainasenya. Nah, ini hubungan di antara panel-panel tersebut itu kecuali lidah dan alur, juga di bawah sisi bawah itu ada dowel ini ya untuk menghubungkan di sisi bawah yaitu pada bagian baloknya dengan diameter 16. Ya, kemudian di sisi atas ada angkur-angkur diameter 10 mili ya, kemudian panjangnya 30 cm. Ya, Bapak Ibu, ini coba saya perlihatkan satu contoh pemasangan dari lining pracetak tersebut. Nah, ini adalah panel dengan lidah dan alur ya. Jadi satu sisinya ini adalah alur, lihat ini. Kemudian ini ada lidah yang agak menonjol situ sisinya. Pengangkatannya itu di 2 titik ya, di 2 titik dengan tadi 1/5H tadi yang dari masing-masing ujung. Kemudian kemiringannya nanti dipasang miring sesuai dengan perencanaan. Kita lihat di sini pada sisi bawah ini sudah ditanam fondasi, ini juga pracetak ya. Jadi kayak balok gitu ya. Jadi sudah ditanam di bawah, kemudian panel ini didudukkan pada fondasi. Ya. Nah, kemudian dilepas, ini titik pengangkatannya terlebih dahulu. Ya, kemudian ini didorong agar rapat hubungan lidah alur tersebut. Ya, ya. Ini tampak di sini ini yang sudah jadi ya, rapi. Kemudian di sisi atas juga ada panel-panel menjadi pengunci. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami terkait beberapa ketentuan lining. Yang pertama, bahwa sambungan melintang yaitu jenis lidah dan alur. Ya, ini kita lihat untuk lidah dan alur. Nah, ini yang sisi kanan ini adalah lidah, ini yang kiri ini adalah alur. Ya. Dengan tebal H ya, tebal H. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Pada lidah, ini ada lebar sisi atas dan bawah ini sama, setebal 0,32 H. Kemudian lebar dari lidahnya itu 0,2 H. Sedangkan panjang dari lidah sendiri yaitu 0,18 H. Sedangkan pada alur dengan tebal panelnya H ya, tebal panelnya H, maka ini dibagi juga 3, yaitu pada sisi atas dan bawah ini lebarnya 0,32 H, sedangkan lebar alur sendiri itu 0,24 H dan kedalaman alur adalah 0,19 kali H. Nah, kita lihat di sini
lebar dari lidah 0,2 sedangkan lebar dari alur 0,24. Jadi ini ada selisih ya. Selisih sekitar 0,04H ini adalah untuk kemudahan pemasangan agar mudah untuk memasukkan. Juga terkait panjangnya. Untuk panjang lidah ini 0,18H sedangkan kedalaman alur 0,19H. Jadi ada selisih 0,01H untuk kemudahan pemasangan. Ya. Nah, kemudian panel-panel beton pracetak tersebut apabila dibuat di pabrik dan memerlukan pengangkutan jarak jauh, maka mutu minimum yang dianjurkan adalah K300. Ya, sedangkan panel-panel beton pracetak yang dibuat langsung di lokasi pekerjaan, maka mutu yang dianjurkan adalah K225. Nah, ini memang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin untuk kebutuhan yang lain seperti beton pracetak pada jalan dan jembatan itu ada syarat memang minimal K250. Atau juga peraturan yang lain NBCA ya dari Amerika misalnya gitu, dia mensyaratkan untuk beton pracetak kuat tekan minimumnya itu sekitar 4.000 psi atau sekitar K280 ya itu ya. Itu tentunya adalah beton pracetak yang non prategang ya. Kalau beton pracetak dan prategang itu tentunya memerlukan kuat tekan beton yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, bahwa bahan penutup sambungan joint sealant-nya harus dibuat bisa dibuangkan dengan keadaan panas, dapat menutup seluruh celah dan kedap air. Kemudian yang kelima, untuk pelaksanaan produk panel pracetak ini harus sesuai dengan dimensi dan detail yang disyaratkan. Dan kemudian ada toleransi ukuran, ya kita lihat di sini, toleransi ukuran yang diperbolehkan. Nah, untuk deviasi arah memanjang, melebar maupun arah tebal, kemudian diagonal itu ada toleransi ukuran sekitar 1 mm ya, 1 mm, sedangkan toleransi dimensi untuk sambungan lidah dan alur itu plus minus setengah mili. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu terkait cacat permukaan. Nah, ini adalah panel yang mau dipasang di lapangan, bahwa perbaikan kerusakan panel selama produksi dan mobilisasi harus ditangani kasus per kasus karena tentunya jenis kerusakannya juga berbeda-beda ya. Kemudian kerusakan dalam batas yang dapat diterima ini harus diperbaiki, sedangkan kerusakan yang berulang-ulang pada panel akan menyebabkan penghentian operasi produksi sampai penyebab kerusakan dapat diperbaiki. Jadi intinya kerusakan-kerusakan yang ada, intinya sebelum dipasang itu harus diperbaiki. Contoh-contoh kerusakan, ini jenis kerusakan ada dua, yaitu cacat ringan dan cacat berat. Untuk cacat ringan, itu contohnya adalah rongga berbentuk sarang tawon dengan panjang kurang dari 300 mili dan lebar kurang dari 75 mm. Kemudian pecah tepi atau spol, itu adalah lepasnya beton ya, lepasnya beton, kurang dari 300 mili dan luas kurang dari 75 mm persegi. Kemudian yang kedua, yaitu rongga dipermukakan memiliki dimensi tidak lebih besar dari 300 mili dan kedalaman kurang dari 6 mili diukur sepanjang garis lurus dan tidak mengekspos baja tulangan. Jadi di sini lepasnya beton itu tidak menyebabkan baja tulangannya terlihat ya. Kemudian cacat minor harus diperbaiki dengan melepas semua bahan yang tidak kokoh dari daerah yang rusak dan menambal dengan bahan yang baik. Kemudian ini harus dicek apakah sudah benar tambalannya ya ini ya, bahwa setiap tambalan parsial yang dalam maka dilakukan pada panel itu uji yaitu dengan getaran pukulan palu 454 gram. Ya pukulan harus menghasilkan cincin yang tajam yang mengindikasikan bahwa ikatan perbaikan itu adalah sudah tepat. Nah, kemudian terkait cacat berat, ini tipe-tipenya adalah ada rongga berbentuk sarang tawon, ya, dengan panjang lebih dari 300 mm atau lebar lebih dari 75 mm. Kemudian juga spol atau lepasnya beton yang mengekspos baja tulangan, ini menyebabkan baja tulangannya terlihat. Ya, panjang spolnya lebih besar dari 300 mm. Kemudian lebarnya lebih besar dari 75 mm. Kemudian rongga di permukaan dengan dimensi lebih besar dari 300 mm atau lebih dalam dari 6 mm. Ya,
diukur lurus. Kemudian keempat, ada retak yang meluas ke tepi panel dengan lebar retak lebih besar dari 1 mm dan total cacat ringan lebih dari 5% dari luas permukaan unit. Jadi kalau itu cuma cacat ringan, tetapi luasannya banyak gitu ya. Jadi titik-titiknya banyak sampai 5% dari luas, maka itu masuk menjadi cacat berat. Dan kemudian setiap saat harus dievaluasi semua cacat tersebut ya, harus dicek dan menentukan kategori cacat itu sesuai dengan yang di atas. Kemudian bila cacat pada panel pracetak memenuhi salah satu kriteria di atas, yaitu masuk cacat berat ya, maka panel beton pracetak tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. Terkait pengangkatan dan pengangkutan, untuk kapasitas alat pengangkat panel beton pracetak itu harus sesuai dan lebih besar, paling tidak 1,5 kali beban panel yang akan diangkat. Kemudian perlu diperhatikan bahwa pada setiap panel harus disediakan minimal 2 titik angkat yang terdiri atas perkuatan baja dan ditempatkan sesuai detail gambar rencana. Kemudian juga sudut antara permukaan panel dan garis pengangkatan atau sudut pengangkatan ini ya, ini harus tidak kurang dari 60 derajat. Nah, ini harus diperhatikan untuk titik angkat dan sudut pengangkatan. Ini agar panel-panel yang diangkat tidak rusak ya, tidak retak akibat misalnya karena momen lentur misalnya seperti itu ya. Itu jadi harus diperhatikan. Kemudian transportasi panel ke lapangan untuk pemasangan itu harus memakai metode FIFO, yaitu first in first out. Jadi panel yang diproduksi terdahulu itu harus diangkut ke lapangan lebih dahulu pula ya. Masa waktu FIFO-nya paling tidak sekitar 2 minggu. Ya. Kemudian penyimpanan ya ini. Untuk penyimpanan panel pracetak ini harus bebas dari kontak langsung dengan permukaan tanah. Jadi tidak boleh langsung diletakkan di tanah, tapi ditempatkan pada kayu penyangga ini dengan ukuran seragam, ya, yaitu balok kayu, ukuran penempang minimum 7 cm kali 5 cm. Kemudian bila mana unit-unit tersebut disusun dalam lapis-lapisan, maka jumlah panel tidak boleh melebihi dari 5 unit panel dalam satu tumpuan. Jadi maksimal 5 tumpuan. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa cara penyimpanan itu harus memperhatikan urutan pemasangan ya untuk mempermudah operasi perakitan di lapangan. Kemudian penyimpanan panel-panel sementara di lapangan harus memperhatikan ruang bebas untuk manuver lengan crane. Ya, tentunya di dalam proses bongkar, kemudian pemuatan itu juga harus dipertimbangkan untuk manuver dari lengan crane. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk panel yang dipasang di Purworejo. Ya. Ini pada kondisi 0%, ini contohnya pada titik 38 ya. Ini masih saluran tanah ini ya, saluran tanah sederhana. Kemudian dipasang panel-panel ini memanjang ya. Kemudian pada jarak tertentu itu diikat dengan kolom-kolom ini ya. Kemudian ada balok perkuatan sana. Nah, ini adalah foto yang sudah 100% ya. Jadi sebagian panel ini sudah terendam. Kemudian di atas diberikan pengikat keping beamnya. Kita lihat di sini ini ada akses ya, akses jalan ini tentunya bisa memungkinkan kalau nanti pengangkatannya mau secara mekanik. Ya. Kemudian ini adalah contoh kedua. Ini adalah di titik yang lain. Ini posisi 0% juga masih saluran tanah yang masih sangat sederhana. Ya tentunya menyebabkan banyak air yang bocor atau keluar ya. Nah, kemudian ini dipasang dengan panel pasang pada jarak tertentu dengan kolom-kolom sebagai perkuatan. Nah, ini adalah kondisi terpasangnya dan sudah operasional. Jadi sebagian panel sudah terendam. Ini dengan kolom perkuatan dan capping beam. Untuk lokasi-lokasi yang sulit dengan alat angkat mekanik, maka ini panel-panel ini dibuat memungkinkan untuk diangkat oleh tenaga manusia. Ya. Nah, kemudian terkait penelitian, nah ini memang
sering ada pertanyaan ini untuk biayanya ya. Untuk biayanya itu lebih murah mana gitu ya, antara pracetak ya, panel pracetak dengan pasangan batu kali misalnya. Nah, ini pernah dilakukan penelitian ini ya terkait lining saluran modular oleh Balai Litbang Irigasi, Puslitbang SDA Sumber Daya Air ini ya, terkait harga. Ya, ini dari analisis harga satuan mengacu pada Permen PUPR ini tentang analisis harga satuan. Memang di dalam pracetak itu perlu modifikasi untuk pekerjaan ya, pengadaan modul, pemasangan, finishing ya. Sehingga secara umum biayanya itu 15% lebih tinggi. Ya, pracetak 15% lebih tinggi dari pasangan batu kali. Akan tetapi untuk lifetime cost-nya, untuk biaya operasional jangka panjang itu bisa 44% lebih rendah. Ya, kalau kita lihat di sini, untuk pemasangan awal ini yang agak hitam ini adalah saluran modular, yang putih ini pasangan batu kali. Maka di dalam proses pemasangan awal memang biayanya konstruksi itu lebih tinggi ya. Tapi mulai tahun pertama ini perawatannya ya, pasangan batu kali mulai ada perawatan yang lebih tinggi, tahun kedua, ketiga, keempat, tahun kelima ini pasangan batu kali perawatannya memerlukan biaya yang agak lebih besar ya. Kemudian juga berulang di tahun ke-10, tahun ke-15, ke-20. Jadi secara jangka panjang perawatan saluran modular tersebut itu lebih murah ya. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk saluran modular itu, jadi terdiri dari beberapa modul, beberapa bagian. Di antaranya adalah ada modul dinding, ini ya, dinding, kemudian ada modul siku, kemudian modul lantai, dan ini ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau salurannya lebih lebar, maka dia tentunya bisa terdiri dari beberapa potongan. Kemudian juga apabila lerengnya juga lebih tinggi, ini juga modul dinding juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Intinya bahwa hasil kajian tersebut ini merupakan teknologi baru ya, teknologi baru. Kemudian dipersepsikan ya secara umum orang berpendapat bahwa ini lebih baik dibandingkan lining dari pasangan batu kali. Kemudian lining modular tersebut mempunyai biaya jangka panjang yang lebih rendah. Karakteristiknya itu dengan beton precast modular, kemudian dapat diaplikasikan untuk berbagai dimensi saluran karena berupa potongan ya, bisa dibuat sesuai ukuran. Kemudian juga mobilisasi dan pemasangan tanpa alat berat ya, itu memang diukur tadi tentunya beratnya bisa diangkut oleh tenaga manusia. Kemudian tentu dapat dikerjakan secara partisipatif. Ya, demikian para peserta BIMTEK yang berbahagia. Jadi beberapa literatur nanti kalau mau diperdalam ini tentunya acuannya adalah dari edaran Ditjen SDA tentang pedoman penggunaan beton pracetaknya, maupun dari penelitian-penelitian dari Balitbang PU, maupun juga produk irigasi dari Intikon. Ya, demikian paparan saya kembalikan ke Ibu Tres Sina sebagai tersani sebagai moderator.